Pada tanggal 9 Desember 2009 di Oregon, seorang wanita menelepon 911 pada jam 8 malam dan mengatakan kalau salah satu anaknya sudah tidak bernapas. Pemadam kebakaran yang dikirim ke lokasi menemukan tubuh Janet di atas sebuah kardus tipis dengan penerangan remang-remang di ruang keluarga. Janet yang baru berusia 15 tahun sudah dalam keadaan tidak bernafas, tanpa baju, rambutnya basah dan ada luka di bawah matanya. Janet dinyatakan telah meninggal dunia ketika sampai di rumah sakit. Tubuhnya sangat kurus dengan berat yang hanya mencapai 22 kg dan memiliki luka parah di sekujur tubuhnya. Pihak para medis segera menghubungi polisi untuk melaporkan kejanggalan dalam kematian Janet. Detektif segera dikirim ke rumah orang tua Janet pada malam itu. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menangkap orang tua Janet. Setelah ditelusuri, rupanya ibu kandung Janet yang bernama Angela McNulty sempat kehilangan hak asuh atas Janet ketika usianya baru 1 tahun. Janet memiliki 2 kakak kandung laki-laki yang bahkan menolak untuk tinggal bersama ibunya. Sebab rupanya si ibu kerap kali bertindak kasar dengan menyiksa anak-anaknya. Sedangkan ayah mereka yang bernama Anthony Maples tengah berada di penjara akibat penggunaan obat terlarang dan tidak dekat dengan anak-anaknya. Tapi entah apa yang terjadi, pada saat usia Janet sudah menginjak 5,5 tahun, hak asuh atas dirinya dikembalikan kepada ibunya. Sejak saat itu, Janet tinggal bersama dengan ibunya dan ayah tirinya yang bernama Richard McNulty, serta beberapa anak mereka yang menjadi adik tiri Janet. Selama tinggal di sana, Janet tidak menemukan kebahagiaan maupun kasih sayang. Bahkan, ibunya membuatkan Janet sebuah ruang penyiksaan untuk benar-benar menyiksa Janet. Selama bertahun-tahun, Janet kerap kali dipukul dan dibiarkan kelaparan. Temannya di sekolah yang bernama Amber Davis menyadari luka dan memar di tubuh Janet. Amber mengetahui tentang penyiksaan yang Janet terima dari ibunya setelah memaksa Janet untuk berbicara. Amber lalu melaporkan hal itu kepada pihak sekolah. Pihak sekolah segera melaporkan kasus itu kepada Badan Perlindungan Anak. Tapi sayangnya, tidak ada tindakan yang diambil oleh mereka. Nenek tiri Janet pernah satu kali melihat Janet yang sedang dihukum untuk berdiri menghadap tembok dan tangannya diangkat ke atas selama berjam-jam. Jika Janet menurunkan tangannya, dia akan kembali dipukuli dan dihukum lebih lama. Ketika neneknya menanyakan hal itu kepada menantunya Angela, Angela menjawab kalau Janet anak yang nakal dan dia sedang menghukumnya. Sepulangnya dari sana, nenek tiri Janet melapor kepada Badan Perlindungan Anak tentang kasus penyiksaan terhadap cucunya. Bahkan, neneknya sampai 2 kali melapor, setelah melihat tubuh Janet yang semakin kurus dan penuh dengan luka. Lagi-lagi, tidak ada tindakan yang diambil oleh Badan Perlindungan Anak, dengan alasan mereka kekurangan orang dan banyak yang harus mereka kerjakan. Penyiksaan terhadap Janet semakin lama semakin parah. Dia sering dipaksa untuk mengumpulkan anjing yang nantinya akan ibunya gosokkan ke seluruh wajahnya dan bahkan mulutnya. Angela bahkan akan menghitung setiap makanan yang ada di kulkas, agar Janet tidak dapat makan dan minum, yang menyebabkan dirinya mengalami dehidrasi parah. Janet hanya dapat minum melalui air di toilet. Janet bahkan mengalami luka robek pada pinggulnya sampai memperlihatkan tulangnya. Dan Janet yang selalu terluka akibat siksaan dari ibunya, diharuskan tidur di atas kardus yang tipis seperti hewan buangan, agar dia tidak mengenai karpet. Bibir Janet sampai pecah terbelah dan berubah bentuk dengan gigi depan yang patah akibat seringkali dipukul. Bahkan di saat terakhir hidupnya, wajahnya tidak dapat dikenali dan kepalanya sedang diperban akibat benda tumpul, yang menjadi penyebab kematiannya. Hasil pemeriksaan di rumah Janet ditemukan berbagai benda yang mengandung darah dan bahkan potongan dari Janet. Rupanya, ibunya berusaha membersihkan kamar penyiksaan dari darah Janet ketika Janet sedang sekarat, sebelum menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Temuan pada kasus Janet membuat ibunya mendapatkan hukuman mati, sedangkan ayah tirinya dihukum penjara seumur hidup. Pihak berwajib sangat menyayangkan kelalaian Badan Perlindungan Anak yang seharusnya bisa mencegah kematian Janet jika saja mereka lebih serius dalam menangani setiap laporan. Ayah kandung Janet yang mengetahui insiden itu segera menuntut Departemen Layanan Masyarakat Oregon atas kelalaian mereka, dan berhasil mendapatkan kompensasi sebesar $1,5 juta. Padahal, ayahnya tidak peduli atas penderitaan yang Janet alami semasa hidupnya. Dia bahkan tidak menghadiri pemakaman Janet. Dia juga tidak mengurus kedua kakak lelaki Janet. Yang dia inginkan hanyalah uang dari kematian Janet. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.